Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih membicarakan mengenai gas air mata. Kita ingin memahami lebih lanjut. Tadi Dr. Agus sudah menggambarkan bahwa gas air mata itu sebenarnya berisi iritan gitu ya, Dok, ya, bukan suatu yang bukan. Yang membuat pernafasan berhenti atau menyebabkan asfiksia. Nah, mungkin Prof. Gelgel, Anda bisa lebih menjelaskan karena kita mungkin menganggapnya ini gas yang memiliki racun, tapi ternyata itu pun ada kategorinya, ya iritan tadi. Apa efek tertinggi iritan dan berbeda dengan efek tertinggi gas lainnya seperti karbon monoksida tadi digambarkan Dr. Agus. Ini memang sangat berbeda. Mungkin Anda bisa menggambarkan bedanya dan mengapa gas air mata ini yang lebih diterima secara umum di dunia juga untuk mencoba misalkan membubarkan massa dan lain-lain. Prof. Baik, karena efek iritan dari CS yang sangat tinggi, jadi dia sangat tinggi konsentrasinya. Untuk efektif dosnya itu 2 sampai 4 miligram per meter kubik. Jadi sangat kecil dia, sehingga potennya sangat poten dia untuk mengakibatkan iritasi pada mata. Sehingga efek yang diinginkan ketika orang teriritasi pada mata, perih matanya dia akan menghindar dari kerumunan tersebut, menghalau pergi. Itu efek yang ditimbulkan. Nah, keuntungan dari senyawa ini karena bukan afiksan dan lethal dose-nya sangat besar, jadi sehingga efek kematian akan sangat jarang ditemukan. Jadi laporan tadi Dr. Agus sudah sampaikan, saya juga sudah baca itu. Hanya pada ruang tertutup. Ruang tertutup di sini ruangannya juga kecil. Jadi kalau dalam ruangan terbesar, nah ini mungkin beda. Cuman masalahnya bukan di situ dalam penanganan kasus di Kanjuruhan di sini. Penanganannya ada, masalahnya adalah ini ruangan dalam konsentrasi tertutup dengan jumlah massa yang sangat besar. Karena efeknya yang mengakibatkan iritan, orang akan cenderung ketakutan untuk menghindar dari tadi. Nah itu memang efek yang diinginkan. Nah, karena dia menghindar, akan dia mencari tempat yang membuat dia selamat. Nah, ketika dia ingin keluar dari ruangan ini, nah ternyata di situ masalah besarnya. Pintunya tidak dianalisa, sehingga tidak memungkinkan dalam waktu yang singkat sejumlah massa yang besar keluar dari ruangan tersebut. Nah, saat itulah yang mengakibatkan ya efek indirect, terinjak-injak atau sesak napas karena kekurangan oksigen, karena sekian banyak konsentrasi massa melepaskan CO2 sehingga hal itu yang mengakibatkan kematian yang tinggi. Nah, ini yang perlu kita evaluasi ke depan dari protap pengamanan terhadap suatu kegiatan massa yang terkonsentrasi di dalam ruangan besar kemudian susah keluar. Jadi memang rancangan dan isi dari gas air mata itu bukan untuk melumpuhkan gitu ya, justru untuk seperti membubarkan untuk gitu musir. Memang. Betul. Jadi itu reaksi yang memang diekspektasi. Ya ini harus menjadi catatan juga. Tapi yang terakhir mungkin kita ingin tahu, mungkin dari Dr. Agus dulu, kalau sampai terkena begitu gas air mata ini, khususnya untuk dari sisi pernafasan, apa yang harus segera saya lakukan untuk menghindari efek langsung maupun jangka panjangnya? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang kalau kita lihat korban untuk yang terkena gas air mata dimanapun, dibagi atas 2, yaitu satu korban yang masih bisa menyelamatkan diri sendiri, dan yang kedua adalah korban yang sudah tidak bisa dia pingsan atau apapun dengan kondisi yang lain. Nah, yang pertama kalau masih bisa menyelamatkan diri tentu segera menghindari tempat tersebut, cari tempat yang terbuka, terbebas dari gas air mata, kalau bisa lebih tinggi tempatnya, kemudian segera cari air untuk mencuci muka ya, karena harus bisa diluruhkan itu partikel aerosolnya itu sekitar 10-15 menit ya. Kalau ada bisa menggunakan sabun kalau membawa sabun, tapi sabun yang pH-nya netral ya, karena itu pH-nya kalau basah atau asam malah menambah iritasi ya. Yang Anda sebutkan tadi lebih ke sabun bayi ya? Ya, sabun bayi, tapi kalau nggak bisa cukup dengan air mengalir 10-15 menit. Nah setelah itu ganti baju, karena aerosol itu juga nempel-nempel di baju, di topi, dan itu harus dilepas, diganti yang baru supaya nggak terhirup kembali. Yang berikutnya tentu segera mencari pertolongan ke dokter atau fasilitas pelayanan terdekat, karena kemungkinan masih ada gejala-gejala yang muncul dan itu mungkin diperlukan penanganan segera untuk ditangani, diberikan beberapa pengobatan, khususnya pada yang memiliki penyakit-penyakit dasar seperti penyakit asma atau penyakit POK ya.
Nah, bagaimana untuk korban yang sudah tidak sadar misalnya? Ya. Nah, itu segera dibawa ke tempat yang terbuka juga, yang jauh dari gas air mata yang lebih tinggi. Kemudian tentu harus dilakukan pemeriksaan tanda vitalnya, masih hidup atau tidak. Ya, kalau henti jantung dilakukan pertolongan pertama, resusitasi jantung paru. Habis itu diberikan oksigen dan segera dibawa ke fasilitas pelayanan terdekat. Jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang terakhir yang ketiga. Bagaimana mengantisipasi efek jangka panjang ya? Apakah bisa? Dari beberapa laporan bahwa dampak jangka panjang terinhalasi gas air mata ini bisa. Walaupun kita udah tidak terkena, kemudian sudah beberapa hari, itu ada beberapa kasus dilaporkan gejala-gejala menetap ya, seperti mata merah yang belum menghilang, pandangan yang masih kabur ya, kemudian hidung yang masih sering berair, sakit tenggorokan, atau bahkan sesak napas, batuk yang menetap. Oke. Kalau dari paru, beberapa penyakit yang bisa muncul menetap itu didiagnosis, contohnya adalah reactive airway dysfunction syndrome. Oke. Ini seperti gejala asma. Pasiennya ngik-ngik, menetap, nggak hilang-hilang. Atau terjadi pneumonitis hipersensitif, yaitu peradangan paru bagian bawah dekat alveoli. Itu bisa terjadi, ada beberapa laporan kasus. Iya. Oleh karena itu, kalau ada gejala-gejala yang menetap, segeralah ke dokter spesialis terkait dengan keluhannya. Kalau THT ke dokter THT, kalau mata ke dokter mata, kalau kulit ke dokter kulit, kalau masalah paru tentu ke dokter paru. Ya. Ya, itu nanti dilakukan pemeriksaan dan diberikan terapi sedini mungkin. Mungkin Oke. demikian, Mas. Oke, terima kasih Dr. Agus. Dan mungkin sedikit saja Prof. Gilgal mau menambahkan apa yang harus dilakukan untuk itu tadi melepaskan toksin yang tersangkut atau mungkin sempat terhirup dan lain-lain. Ya, Dr. Agus sudah sangat detail menjelaskan dan sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Yang perlu saya ingatkan di sini, saya sebagai toksikolog forensik kepada kepolisian, ya kepolisian wajib mengungkap ini dengan scientific crime investigation. Jadi agar masyarakat tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan fakta dan data yang diungkap. Jadi bukan dengan praduga atau buruk sangka. Menuduh orang lain. Nah, ini bangsa kita harus dididik seperti itu. Kemudian kedua, yang harus kita kedepankan adalah protap dalam pengamanan, tidak hanya dalam sepak bola, hiburan, konser di dalam ruangan, itu semua harus ditata ulang. Jadi indirect kausal seperti gas air mata ini harus dipertimbangkan dalam pemakaiannya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini harus menjadi pembelajaran tentunya untuk kita semua. Terima kasih banyak Prof. Gilgal atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Dr. Agus, terima kasih juga untuk Sama-sama. waktunya bersama Terima kita kasih. di studio pada Terima pagi kasih, hari ini. Prof. Terima kasih Dr. Agus.